Dosa seumur hidup. Aku memutar balik ke arah kampus. Aku harus segera membawa Larissa pergi sebelum Bandi menemukan kami. Aku tancap gas agar bisa segera sampai. Aku tak mau terlambat. Jantungku berdebar sangat kencang, pikiranku tak karuan. Aku mengkhawatirkan Larissa sekarang. Semoga aku belum terlambat. Tiba kembali di depan gerbang kampus. Suasana sudah sepi. Sepertinya para mahasiswa telah berada di kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran. Aku turun dari mobil dan lekas masuk ke kampus dengan berlari cepat. Aku masuk ke gedung kampus dan mencari kelas Larissa. Aku menanyakan di mana kelas yang Larissa tempati sesuai dengan jurusannya dan ternyata ada di lantai 5. Aku segera naik ke lantai 5 dengan menggunakan lift agar lebih cepat sampai. Tiba di lantai 5. Aku mencari kelas Larissa. Aku semakin tak tenang jika belum melihatnya benar-benar aman dengan mataku sendiri. Aku mengintip setiap jendela kampus untuk mencari istriku. Tapi tak menemukannya. Kemudian aku mengintip lagi ke jendela lainnya, yang memungkinkan Larissaku ada di salah satunya. Tidak. Larissa tidak ada. Dimanapun aku mencari, Larissa tidak ada di kelas manapun di lantai kelima. Tak mungkin Larissa ada di lantai lain, karena hanya ini lantai dengan kelas sesuai jurusan yang diambilnya. Aku hampir putus asa. Aku sudah berpikiran sangat jauh. Aku takut Larissaku bertemu Bandi dan diculiknya dari kampus. Jangan, aku mohon jangan. Aku berdiri mematung dengan mata berkaca-kaca. Aku terlambat. Sayang, suara itu mengejutkanku yang hampir menangis. Aku berbalik. Larissa berdiri di belakangku dengan memegangi perutnya yang buncit. Larissa, ucapku. Aku menghampirinya dan memeluk erat istriku. Hei, kamu kenapa? Tanyanya. Alhamdulillah kamu ada di sini, ucapku sambil menyeka air mata yang tadi hampir jatuh. Kok ngomong gitu? Kan aku kuliah di sini. Yang ada, harusnya aku yang tanya. Kenapa kamu di sini? Aku melepas pelukanku. Kamu nangis? Tanyanya. Dikit, tadi aku cariin kamu di setiap kelas, tapi gak ketemu. Jadinya aku sedih. Curhatku. Yang gak akan ada di kelas lah. Soalnya aku baru balik dari toilet. Kamu kan tahu aku sering pipi sekarang. Jelas, Larissa. Aku menghela nafas lega. Kamu ngapain di sini? Tanyanya lagi. Mau jemput kamu, kita harus pergi sejauh mungkin. Jawabku. Pergi sejauh mungkin kemana? Ikut aja, jangan banyak tanya. Yang pasti kita harus segera pergi dari sini, oke? Aku menarik tangannya dan membawanya pergi. Larissa tak banyak bertanya. Dia menurut saja ketika aku membawanya masuk ke dalam lift untuk turun. Sampai di luar, aku langsung memasukkan Larissa ke dalam mobil dan pergi secepat mungkin dari sana. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kita mau kemana? Dan kenapa kita harus pergi? Larissa kembali bertanya. Tadi Fandi telepon. Dia kasih tahu aku kalau Bandi kabur dari penjara. Dan kamu gak usah tanya apa hubungannya dengan kita. Yang pasti kamu udah tahu apa hubungannya. Aku tak mau Larissa bertanya lagi. Kok bisa dia kabur? Entahlah. Tapi katanya sekitar 5 orang yang kabur. Dan sampai saat ini belum ditemukan. Aku yakin Bandi akan datang pada kita untuk balas dendam. Karena hanya kita sasaran dia. Jelasku. Tapi, bukan hanya kita sasaran dia. Kak Ray dan Kak Fandi juga. Mas Bandi sangat mengenal mereka berdua. Dan mereka juga terlibat dalam insiden penculikan sebagai teman kamu. Aku rasa Mas Bandi gak akan hanya menemui kita. Dia juga pasti akan menemui Kak Ray dan Kak Fandi. Tutur Larissa. Aku tercekat. Mengapa bisa aku melupakan itu? Larissa benar. Bukan hanya aku yang terlibat dalam insiden penculikan. Tapi Raihan, Fandi dan Janeson pun terlibat. Bisa saja mereka jadi sasaran Buk Bandi jika bukan aku yang pertama ditemuinya. Aku harus segera memberitahu mereka. Sebelum kemungkinan buruk terjadi. Aku menghubungi Raihan terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Sapa Raihan. Waalaikumsalam. Ray, kamu di mana? Tanyaku. Di kantor, Kak. Memangnya kenapa? Kakak juga belum datang. Apa gak akan masuk? Dia balik bertanya. Ray, saya gak akan masuk kantor selama waktu yang gak bisa saya tentukan. Kamu juga harus segera pergi. Bawa Amira sejauh mungkin dan jangan pernah masuk ke kantor lagi sebelum saya memerintah. Tuturku. Loh, memangnya kenapa?
Tanya Raihan. Ray, kamu tahu Bandi kabur dari penjara? Tanyaku. Apa? Astagfirullah. Raihan terdengar sangat terkejut. Fandi tadi telepon saya. Dia bilang Bandi kabur dari penjara. Kamu pasti udah tahu apa yang akan dia lakukan kalau dia keluar, kan? Tentu saja membalas dendam kepada kita. Jadi saya minta kamu segera pergi dari kantor. Pulang ke rumah dan bawa Amira ke tempat yang gak diketahui oleh Bandi. Sembunyi di sana selama Bandi belum tertangkap. Baik, Kak. Terus gimana saya Kak Fandi dan Leile? Apa mereka juga sudah punya rencana untuk pergi? Sebaiknya kamu ajak mereka juga. Tapi mungkin gak akan bisa pergi terlalu jauh. Karena Leile baru melahirkan. Dan bayinya gak boleh dibawa terlalu jauh. Pastikan kalian benar-benar sembunyi tanpa diketahui Bandi. Untuk saat ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Demi menyelamatkan diri dan melindungi orang-orang terkasih yang kita miliki. Kalau gitu kami akan pergi ke rumah lama kami, Kak. Rumah peninggalan Abi dan Umi. Mungkin di sana kami akan selamat. Karena Bandi gak tahu tentang rumah lama kami. Baik. Saya rasa itu ide yang bagus. Tapi kalian harus tetap waspada. Kabari saya apapun yang terjadi. Ingat. Jangan lengah, mesti kamu merasa rumah itu aman. Ya, Kak. Lalu, Kakak dan Lerisa akan kemana? Tanyanya. Saya belum ada tujuan. Yang pasti saya akan pergi sangat jauh. Karena Lerisa harus benar-benar aman dan hatinya damai. Baiklah, hati-hati di jalan, Kak. Kabari kami kalau Kakak sudah sampai. Oke. Semoga Allah melindungi kita semua, ucapnya. Amiin, aku mengaminkan. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, balasnya. Aku sedikit lega setelah memberitahu Raihan. Setidaknya kami bisa sama-sama saling mengingatkan untuk melindungi diri kami. Meski tak bersama. Bandi adalah orang yang kejam. Sorot mata jahatnya saat itu sangat terlihat. Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pendendam dan akan menghabisi siapa saja yang menurutnya harus dihabisi. Aku tak bisa membiarkan Raihan dan yang lain dalam bahaya. Mereka juga harus bersembunyi dari Bandi. Kemungkinan buruk bisa terjadi kapan saja selama Bandi belum tertangkap. Sayang, kita mau kemana? Larissa bertanya lagi. Entahlah, kita harus pergi sejauh mungkin. Ke tempat yang gak akan ditemukan Bandi, pastinya. Jawabku, belum tahu akan pergi kemana. Mobilku terus melaju tanpa arah. Entah kemana kami akan pergi. Karena kami tak punya sanak saudara. Ke Bandung yuk, ajaknya. Aku menoleh sekejap. Bandung? Memangnya kamu punya saudara di sana? Tanyaku. Larissa menggeleng. Aku pengen ke sana aja. Kita bisa sembunyi di sana. Supaya Mas Bandi gak bisa menemukan kita. Jawabnya. Tapi kenapa harus Bandung? Kan banyak yang lainnya buat sembunyi. Aku heran. Mengapa Larissa ingin pergi ke Bandung? Dulu, waktu bapak masih jadi sopir truk. Kan aku sama ibu sama bapak tinggalnya terus berpindah-pindah tempat. Aku sempat tinggal di Bandung dan sekolah di sana selama 2 tahun. Waktu itu aku masih kelas 5 SD. Kami tinggal di kontrakan yang dekat dengan sekolah. Bapak sering antar aku ke sekolah sebelum beliau narik angkutan. Di sana tempatnya indah. Aku betah. Tapi sayangnya pekerjaan bapak gak lama. Kami harus pindah lagi setelah aku lulus sekolah SD, di saat bapak dapat kerjaan baru sebagai sopir taksi. Dan kami pindah ke kota ini, terus menetap di sini setelah bapak punya modal dan membuka warung makan. Sementara kami sibuk di warung makan, bapak sibuk narik taksi. Larissa bercerita tentang masa lalunya. Dia terlihat sedih ketika menyebut bapak dan ibu dia seolah menahan air matanya agar tak keluar. Ah, mengapa dia harus ingat itu lagi? Aku jadi teringat kenangan pahit 5 tahun lalu kembali. Kenangan yang takkan pernah bisa aku lupakan seumur hidup. Dan akan menjadi sebuah penyesalan terdalam. Ingatanku kembali ke 5 tahun lalu. Lebih tepatnya, 5 tahun lebih. Aku masih ingat saat itu. Aku tergesa-gesa pergi keluar dari kamarku karena kesiangan bangun pagi dan bablas hingga jam 10:25. Sedangkan aku ada janji dengan klien di jam 11 siang. Jelas saja aku terlalu bangun kesiangan. Aku hidup sendiri sebagai bujangan. Aku tak memiliki pembantu ataupun sopir di rumah. Karena aku benar-benar suka menyendiri dan tertutup introvert. Sehingga saat aku kesiangan pun tak ada yang membangunkanku. Aku masuk ke dalam mobilku dengan cepat. Bahkan tak sarapan sama sekali. Karena sudah bukan waktunya sarapan lagi.
tapi lebih ke makan siang. Aku memacu mobilku dengan kecepatan tinggi. Aku terus mengumpat pada diriku sendiri yang bisa-bisanya bangun terlalu siang. Padahal biasanya aku bangun di jam 7 pagi jika kesiangan. Malam sebelumnya aku begadang. Pekerjaan yang sangat menumpuk membuatku pusing, hingga aku menyelesaikan semuanya dalam semalam. Aku tidur di jam 2 lewat 12 menit malam. Bodoh sekali, bukan? Padahal aku CEO-nya, tapi aku selalu saja mengutamakan pekerjaanku. Aneh sekali. Karena takut terlambat pertemuan, aku sesekali melirik arlojiku sambil menyetir. Mobilku melaju sangat kencang, hingga aku tak memperhatikan rambu-rambu jalan, karena terlalu sibuk menyetir dan menatap arlojiku. Tanpa sadar, sebuah mobil berada di depanku hendak memutar balik. Namun belum sempat mobil itu memutar balik, aku tanpa sadar menabraknya dengan mobilku yang kulajukan dengan kecepatan penuh itu. Mobilku menabrak mobil taksi itu dari samping. Saat mobilnya akan memutar balik, hingga mobilku juga terguncang hebat akibat benturan keras pada mobil taksi tersebut. Aku sempat menutup mataku saat mobil menghantam. Aku juga mengerahkan peganganku pada gagang setir. Ketika aku dengar suara orang-orang berteriak, aku membuka mata. Dan aku sungguh terkejut begitu melihat mobil taksi itu penyok parah di bagian samping dengan posisi miring. Orang-orang berdatangan menghampiri mobil taksi itu. Aku sangat panik, karena aku yang menabraknya. Aku segera turun dari mobilku dan berlari ke arah mobil yang sedang dikerumuni orang. Aku tak menyangka, perbuatanku sangat fatal saat itu. Aku sangat ketakutan melihat mobil yang aku tabrak rusak parah. Orang-orang berbondong-bondong mengeluarkan pengemudi dan penumpang di dalam mobil. Aku yang merasa bersalah ikut membantu, karena aku adalah penyebab utama kecelakaan itu. Aku sebisa mungkin membantu mengeluarkan korban, tak berniat lari dari tanggung jawab. Di dalam mobil itu terdapat sepasang suami istri berusia sekitar 36-40 tahunan. Mereka masih muda. Mungkin usianya lebih muda dari usia mendiang kedua orang tuaku sebelum mereka wafat. Kondisi pasangan itu sangat memprihatinkan. Mereka berdarah-darah, terutama di bagian wajah dan kepala. Aku melihat suaminya terkulai lemas dengan luka di bagian kepala. Aku mengeluarkannya, dibantu oleh beberapa orang. Sedangkan istrinya, saat dikeluarkan dari mobil sudah tak bernyawa, kepalanya pecah walaupun tak berhamburan. Sepertinya akibat benturan mobilku yang keras di bagian samping mobil, lebih tepatnya di bagian wanita itu. Aku bergidik ngeri melihat pemandangan korban wanita. Saat itu aku sadar bahwa mobilku benar-benar telah memakan korban. Ambulan dan mobil polisi datang untuk membawa korban dan aku. Tapi karena aku masih ingin bertanggung jawab atas korban, aku meminta polisi tak menahanku dahulu, sebelum aku tahu kondisi korban pria. Polisi memberikanku izin untuk ikut ke rumah sakit dengan ambulan. Mereka menyertakan seorang petugas polisi untuk menemaniku, agar aku tak melarikan diri. Aku ikut ke rumah sakit, dengan korban yang masih hidup. Tiba di rumah sakit, kedua korban langsung dibawa ke ruang perawatan. Korban wanita yang meninggal itu diperiksa oleh dokter untuk memastikan apakah dia meninggal atau tidak. Sedangkan korban pria langsung mendapat perawatan intensif. Aku berada di sana untuk mengetahui keadaan kedua korban. Perasaanku kacau saat itu. Aku sangat gugup dan cemas. Ketika korban wanita dinyatakan tewas di tempat kejadian karena luka yang parah, aku sangat syak. Aku tak percaya aku telah membunuh seseorang. Lalu, dokter juga mengatakan bahwa korban pria mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala. Kakinya patah, kemungkinan untuk hidup hanya 0,9%. Bertambah paniklah aku saat itu. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku sudah yakin, aku akan masuk penjara, karena telah menyebabkan korban meninggal dunia. Saat tengah panik seperti itu, tiba-tiba korban pria melambaikan tangan padaku. Lambaian tangannya sangat pelan. Aku menghampirinya. Tolong hubungi anak saya, pintanya dengan suara lemah. Di mana, Pak? Tanyaku. Dia menunjuk saku celananya. Aku merogohnya dan mengambil ponsel jadul miliknya. Kepala sekolah, ucapnya. Aku kebingungan. Awalnya aku tak mengerti maksudnya apa, tapi setelah dia mengucapkannya lagi, aku mengerti. Orang yang harus aku hubungi adalah kepala sekolah. Aku segera menghubungi nomor dengan nama kepala sekolah. Saat aku berhasil tersambung dengannya, dia mengatakan, ada perlu dengan Larissa, Pak? Tanyanya. Mungkinkah Larissa adalah anak dari pria yang aku tabrak?
Aku mengiyakan, dan segera saja memberitahu tentang kecelakaan orang tua anak bernama Larissa itu, dan memintanya segera datang ke rumah sakit. Aku mendekat lagi pada si pria. Aku kasihan padanya. Dia seakan tengah sekarat. Aku meraih tangannya dan meminta maaf dengan tulus. Aku tak sengaja melakukannya. Pria itu sangat lemah. Aku sangat tiba melihat keadaannya. Ingin rasanya aku menangis. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang gadis ditemani seorang pria berpakaian batik masuk. Sepertinya dia gadis bernama Larissa dan kepala sekolah yang aku hubungi tadi. Gadis itu berteriak histeris saat melihat ayahnya terkapar sekarat di ranjang rumah sakit dengan keadaan yang memprihatinkan. Dia menangis memeluk ayahnya. Kepala sekolah menenangkannya. Aku semakin tak tahan melihat adegan menyedihkan itu. Aku sangat menyesal. Andai saja aku tak ceroboh saat menyetir, itu pasti takkan terjadi. Kepala sekolah terus menenangkan gadis itu. Aku menghampiri pria itu lagi. Aku memegang tangannya dan meminta maaf kembali dengan penuh penyesalan. Dia tak mengatakan apapun, selain mengatakan, "Tolong jaga anakku." Begitulah kira-kira yang aku dengar dari suaranya yang parau dan terbata-bata. Kemudian dia menghembuskan nafas dengan tangan yang masih aku pegang. Gadis itu menangis kencang melihat kedua orang tuanya meninggal secara bersamaan. Hatiku pilu, aku telah menjadi pembunuh dan menjadikan seorang gadis menjadi yatim piatu. Setelah kedua korban meninggal, aku dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kasus kecelakaan itu. Aku menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Aku tak mabuk atau mengantuk. Aku hanya tak fokus. Kasusnya dinyatakan sebagai murni kecelakaan lalu lintas, dan aku diminta untuk menemui anak korban untuk tindakan lanjutnya. Gadis itu yang akan menentukan apakah aku akan masuk penjara atau dibebaskan dengan syarat. Aku mendatangi rumah gadis itu, lebih tepatnya kontrakan. Tapi aku diusir dengan kasar, hingga dia melemparkan barang-barang ke arah pintu untuk mengusirku. Aku menyerah di hari pertama. Aku pulang ke rumahku. Dan aku mencobanya di hari berikutnya. Dia masih sama seperti itu padaku. Mengusirku dengan kasar dan tak mau melihatku. Tapi aku terus memohon padanya, agar dia memaafkan aku, karena aku memang tak sengaja. Aku bilang aku siap menanggung kehidupannya selamanya. Aku juga mengajaknya tinggal di rumahku, karena dia bilang tak memiliki sanak saudara. Dia menolak dan memintaku untuk menikahinya jika memang aku serius ingin bertanggung jawab atas hidupnya yang telah aku hancurkan. Aku sempat keberatan dengan permintaannya, tetapi dia mengancam akan menjebloskan aku ke penjara. Jadi aku terpaksa menerima permintaannya. Aku pun menikahinya, dan kini dia duduk di sampingku, mengandung bayiku, setelah lebih dari 5 tahun menjadi istriku. Aku meraih tangan Larissa, menggenggamnya erat. Larissa menoleh padaku. Aku tersenyum. "Maafkan aku, Sah," ucapku. Kenangan buruk itu takkan pernah dapat termaafkan, dan aku hanya bisa meminta maaf terus-menerus seumur hidupku. Dia kemudian menyandarkan kepalaku di bahuku. "Terima kasih," ucapnya. "Terima kasih, karena kamu selalu ada untukku dan mencintaiku sepenuh hati. Aku akan berusaha melupakan semuanya." Tambahnya. Aku terharu. Betapa sulitnya Larissa melupakan semua itu, namun dia selalu berusaha untuk melupakannya demi hubungan kami. Aku mengecup keningnya. Tangan kananku masih fokus menyetir. "Aku akan membawa kemanapun kamu inginkan, Sah. Asal bersamamu. Kemanapun aku mau. Ibu, Bapak, maafkan dosa seumur hidupku ini, dan biarkan aku menjaga putri kalian sepenuh jiwaku."